Selamat sore untuk Budia dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi chapter 4 yaitu data dan proses modeling. Dengan anggota tim kami yaitu beranggotakan 6 orang, ada Niken dengan NPM 016, Farida NPM 113, Farania dengan NPM 173, Sabina dengan NPM 231, Andini dengan NPM 322, dan Anansia Wulandari dengan NPM 342. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Jadi selama proses pemodelan persyaratan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, teknik pencarian fakta digunakan untuk menyelidiki sistem saat ini dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Nah, dalam bab ini menjelaskan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan model logis dari sistem yang diusulkan dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Model logis menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem terlepas dari bagaimana sistem tersebut diimplementasikan secara fisik. Nantinya pada tahap desain sistem dibangun model fisik yang menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Next. Lalu ada ikhtisar alat pemodelan dan data proses. Analisis sistem menggunakan banyak teknik grafis untuk menggambarkan sistem informasi. Nah, salah satunya metode yang populer adalah dengan menggambar sekumpulan diagram aliran data atau yang bisa disebut dengan DFD. DFD ini menggunakan simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem itu mengubah data masukan menjadi data informasi yang berguna. Alat grafis lainnya bisa mencakup model objek yang akan dijelaskan di bab setelahnya. Next. Nah, di sini ada diagram aliran data. Jadi menurut Edward Tufte, ini memberikan panduan dalam membuat diagram yang efektif untuk menyampaikan informasi kompleks secara ringkas. DFD ini menunjukkan bagaimana data berpindah melalui sistem informasi tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Next. Nah, simbol dari DFD sendiri ini ada 4. Yang pertama ada DFD proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Next. Yang pertama ada simbol proses. Nah, simbol proses ini adalah suatu proses dari menerima data, masukan, dan menghasilkan keluaran yang mempunyai isi, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Misalnya penghitungan gaji menggunakan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Prosesnya bisa sangat sederhana atau cukup rumit. Proses ini berisi logika bisnis, juga bisa disebut sebagai aturan bisnis yang mengubah data dan memberikan hasil yang diperlukan. Next. Yang kedua ada simbol aliran data. Aliran data adalah jalur pemindahan data dari satu bagian sistem informasi ke bagian lain. Aliran data dalam DFD ini mewakili satu atau lebih item data. Misalnya, aliran data dapat berisi satu item data. Misalnya itu siswa, nomor, atau mencakup sekumpulan data. Simbol aliran data ini berupa grafis dengan panah tunggal atau ganda kepala. Nama aliran data muncul di atas, bawah, atau samping garis. Nama aliran data itu terdiri dari kata benda tunggal dan kata sifat jika diperlukan. Contohnya deposit, invoice, pembayaran, alas siswa, pesanan, dan komisi.
Next. Lalu yang ketiga ada simbol penyimpanan data. Nah, simbol penyimpanan data adalah digunakan dalam DFD untuk mewakili data yang penyimpanan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data lain di lain waktu. Misalnya, instruktur perlu menyimpan nilai siswa pada tes dan tugas selama semester sehingga mereka dapat memberikan tugas akhir nilai. Demikian pula pada sebuah perusahaan menyimpan gaji karyawan dan data pengurangan sepanjang tahun secara berurutan untuk mencetak formulir W2 dengan total pendapatan dan pemotongan pada akhir tahun. Next. Lalu yang terakhir ada simbol entitas. Jadi simbol entitas ini adalah simbol suatu persegi panjang yang mungkin diarsir untuk terlihat seperti 3 dimensi. Nama entitas itu muncul di samping simbol. Jadi DFD hanya menampilkan eksternal entitas yang menyediakan data ke sistem atau menerima output dari di sistem. DFD menunjukkan batas sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Entitas DFD juga disebut sebagai terminator karena memang begitu asal data atau tujuan akhir. Entitas dapat menjadi sumber atau bisa berupa wastafel. Tapi masing-masing entitas itu harus terhubung ke satu proses melalui aliran data. Next. Ada membuat kumpulan DFD. Nah, selama pemodelan persyaratan, wawancara, kuesioner, dan teknik lainnya digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem dan dijelaskan betapa ragamnya orang, departemen, data, dan proses bersatu untuk mendukung operasi bisnis. Nah, sekarang itu model grafis dari sistem informasi dibuat berdasarkan pencarian fakta hasil. Untuk mempelajari bagaimana membangun DFD, contoh 2 sistem informasi akan digunakan. Contohnya yang pertama adalah sistem penilaian yang digunakan untuk instruktur memberi tugas akhir nilai. Contoh kedua ada sistem pemesanan yang digunakan untuk memasukkan pesanan dan menerapkan pembayaran terhadap saldo pelanggan. Next. Selanjutnya, pendoman menggambar DFD. Yang pertama, di mana kita harus identifikasi terlebih dahulu semua kesatuan luar eksternal entitas yang terlibat di sistem. Yang kedua, kita identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan kesatuan luarnya. Selanjutnya, gambarlah terlebih dahulu suatu diagram konteks. Selanjutnya, ada gambarlah bagan berjenjang untuk semua proses yang ada di sistem terlebih dahulu. Selanjutnya, gambarlah sketsa DVD untuk overview diagram di mana di level 10 berdasarkan proses di bagan berjenjang. Selanjutnya ada gambar DFD untuk level-level berikutnya yaitu level 1 dan seterusnya untuk tiap-tiap proses yang dipecah-pecah sesuai dengan bagan berjenjangnya. Setelah semua level DFD digambar, berikutnya adalah menggambar DFD untuk input atau output yang digambar terpisah. Yang terakhir, setelah semua level DFD digambar, maka semua DFD dapat digabungkan dalam satu diagram. Next. Baik, selanjutnya mendokumentasikan elemen data. Kamus data yang dirancang dengan baik juga dapat meningkatkan integrasi, validasi, dan pelaporan data. Namun, membuat dan memelihara kamus data memerlukan beberapa praktik terbaik untuk memberi nama dan mendokumentasikan elemen data. Next. Selanjutnya, data dictionary. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis kamus dokumen tersimpan dalam suatu bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan data dalam bentuk yang dicetak.
Untuk selanjutnya yaitu alat deskripsi proses, di mana alat ini mendeskripsikan proses, lalu mendokumentasikannya ke bentuk rincian primitif fungsional, dan mewakili serangkaian langkah pemrosesan dan logika bisnis tertentu menggunakan seperangkat alat bantu deskripsi proses. Next. Yang pertama ada desain modular, di mana terdiri atas 3 kombinasi struktur logis yang disebut dengan struktur kontrol. Yang terdiri atas yaitu yang pertama adalah urutan, merupakan penyelesaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan, seperti pada gambar 5.24, yang dimana terdapat langkah verifikasi kode produk yang selanjutnya dilanjutkan dengan verifikasi harga, serta dilanjutkan ke verifikasi level stok. Lalu yang kedua terdapat seleksi atau penyelesaian salah satu dari 2 atau lebih langkah proses berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Seperti yang ditunjukkan di gambar 525, di mana sistem menguji input jika jam kerja lebih besar dari 40, maka sistem akan melakukan proses hitung pembayaran waktu lebih. Lalu yang ketiga terdapat iterasi atau pengulangan yang merupakan penyelesaian suatu langkah proses yang diulangi hingga kondisi tertentu berubah, seperti ditunjukkan pada gambar 526 yang menunjukkan proses cetak cek gaji hingga proses akhir terhadap file penggajian. Next. Adapun bahasa Inggris terstruktur, di mana bahasa Inggris terstruktur ini bagian dari bahasa Inggris standar yang menjelaskan proses logis dengan jelas dan akurat. Ketika menggunakan bahasa Inggris terstruktur, maka perlu memperhatikan beberapa pedoman berikut yang mencakup yang pertama yaitu penggunaan 3 blok bangunan, mencakup urutan seleksi dan iterasi itu tadi, lalu menggunakan lekukan agar dapat terbaca dengan mudah, dan penggunaan kosakata yang terbatas, termasuk kosakata standar yang digunakan dalam kamus data, dan juga istilah khusus yang menggambarkan aturan pemrosesan. Dan bahasa Inggris terstruktur ini dapat membantu memproses deskripsi secara akurat dan mudah dipahami oleh pengguna dan pengembang sistem, dan juga memastikan jika deskripsi proses akan dipahami oleh pengguna, guna memastikan jika proses berjalan dengan benar, serta analisis dan pemrogram lainnya yang harus merancang sistem informasi dari deskripsi tersebut. Next. Yang selanjutnya ada tabel keputusan, di mana tabel keputusan ini terdapat 4, yaitu tabel dengan satu kondisi, yang berarti tabel ini hanya memiliki satu jawaban pasti, yaitu ya atau tidak. Lalu yang kedua terdapat tabel dengan 2 kondisi, yaitu tabel yang memiliki 2 opsi jawaban yang menentukan keputusan yang pasti. Lalu tabel dengan 3 kondisi, yaitu tabel yang memiliki 3 opsi jawaban dan dapat memilih jawaban lebih dari 1 atau hanya sekedar 1 opsi jawaban yang sesuai saja. Dan yang terakhir terdapat multiple outcomes, yaitu tabel dengan hasil jawaban ganda, di mana tabel bisa saja memiliki hasil ganda atau lebih dari 1. Next. Nah, adapun pohon keputusan yang merupakan representasi grafis dari suatu kondisi, tindakan, dan aturan yang terdapat dalam sebuah tabel keputusan. Dan tabel keputusan ini menunjukkan struktur logika dalam bentuk horizontal, menyerupai pohon dengan akar di sebelah kiri dan cabang-cabang di sebelah kanan. Sebagai contoh seperti pohon keputusan ini yang berdasarkan pada kebijakan promosi penjualan. Tabel keputusan ini sama halnya seperti pohon keputusan, menunjukkan semua kombinasi kondisi dan juga hasil. Namun perbedaan utamanya terdapat pada format grafisnya yang mungkin lebih mudah ditafsirkan oleh sebagian pengguna. Next. Lalu selanjutnya ada logical models. Itu model basis data logis berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kebutuhan bisnis. Biasanya itu nggak fokus pada desain database doang. Model basis data logis itu mengumpulkan informasi tentang entitas bisnis, unit organisasi, dan proses bisnis. Logical models itu diwakili melalui diagram. Strukturnya abstrak yang menunjukkan
menunjukkan domain informasi. Jauh lebih sederhana daripada model basis data fisik. Nah, kadang-kadang model basis data logis dan model domain itu digunakan secara bergantian karena keduanya saling terkait erat. Keduanya itu memiliki tujuannya sama, seperti keduanya lebih mementingkan menangkap data atau domain daripada struktur data. Lalu ada physical model, itu model database fisik atau skema fisik, biasanya digunakan dalam manajemen data untuk menjelaskan dan menampilkan bagaimana data dipresentasikan dan disimpan menggunakan DBMS. DBMS itu sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data tersebut tersimpan dengan aman. Di sini desain diimplementasikan untuk menunjukkan siklus hidup suatu proyek. Siklus hidup suatu proyek itu juga bisa dapat direkayasa ulang dari database yang diberikan. Biasanya itu berasal dari model basis data logis, memiliki spesifikasi dan kendala perangkat keras dan perangkat lunak dan indeks. Lalu ada physical data model versus logical data model. Itu maksudnya perbedaannya doang ya. Jadi model basis data logis itu menjelaskan data dan bukan bagaimana penerapannya. Sedangkan model database fisik itu menampilkan data yang akan diimplementasikan. Yang kedua, model database logis itu dibuat oleh analisis bisnis dan arsitek data. Sedangkan model basis data fisik itu dibuat oleh administrator dan pengembang basis data. Yang ketiga, ada model basis data logis itu lebih sederhana daripada model basis data fisik. Sedangkan model basis data fisik itu jauh lebih kompleks daripada model basis data logis. Yang keempat, ada model basis data logis itu menciptakan struktur teknis dan peta aturan teknis. Sedangkan tujuan model database fisik adalah untuk mengimplementasikan database. Lalu yang kelima, pemodelan logical database model meliputi diagram proses bisnis, IRD, dan dokumentasi umpan balik pengguna. Sedangkan pemodelan model database fisik itu meliputi diagram model server design database, dokumentasi, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.